Ya, Matt, kita tahu bahwa akta lahir itu sebenarnya penting karena itu merupakan bagian dari pengakuan bahwa kita menjadi warga negara Indonesia. Betul sekali. Nah, ini ada sebuah yayasan sebenarnya kemudian gencar memperjuangkan akta kelahiran bagi warga. Sesaat lagi akan kita bahas, tetap bersama kami di Halo Indonesia. Baik, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia dan dalam segmen bincang kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang fundamental sebenarnya, Vinca dan juga pemirsa, yaitu tentang akta kelahiran yang memang menjadi hak bagi setiap warga negara Indonesia. Seperti kita tahu, dengan akta kelahiran kita bisa membuat katakanlah seperti KK, KTP dan juga paspor. Tapi kemudian ternyata banyak warga Indonesia yang belum memiliki akta kelahiran. Ini kalau kita mencoba menilik data dari Kemendagri, ternyata dari usia 0 sampai 18 tahun itu hanya 49% yang sudah memiliki akta kelahiran. Bayangkan yang lebih dari 18 tahun berarti akan jauh lebih dari 49%. Dan anak-anak di Indonesia hanya sekitar 40% atau 84 juta jiwa. Dan itu akhirnya berdampak karena banyak anak-anak juga yang akhirnya rentan mengalami kejahatan. Dan mereka juga akhirnya tidak diakui hak-haknya ya. Betul sekali, sangat disayangkan sekali. Nah, kemudian ini ada sebuah gerakan yang memang membantu mendampingi warga dan khususnya juga anak-anak dari panti asuhan untuk mendapatkan akte kelahiran secara gratis, yaitu IKI. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Halo Indonesia, Saifullah Maksum selaku Ketua 3 Yayasan IKI dan juga Maureen Aurelia selaku relawan Yayasan IKI wilayah Jakarta dan juga Bekasi. Namun sebelum kita berbincang dengan narasumber kita hari ini, kita saksikan dulu tayangan berikut. Permasalahan kepemilikan akte kelahiran ternyata masih dialami banyak kalangan masyarakat di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri tahun 2015, dari 250 juta penduduk Indonesia, 70% diantaranya belum memiliki akte kelahiran. Sementara data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mencatat, 50% anak Indonesia di bawah usia 5 tahun tak punya akte kelahiran. Padahal Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan hak seluruh warga Indonesia untuk mendapatkan legalitas kewarganegaraannya tanpa diskriminasi. Selain alasan politis, terhambatnya pembuatan akta kelahiran ini juga dipengaruhi oleh rendahnya tingkat ekonomi warga, serta kurangnya kesadaran akan pentingnya akte kelahiran sebagai legalitas kewarganegaraan. Mengacu pada hal tersebut, Yayasan Institut Kewarganegaraan Indonesia berupaya membantu warga minoritas di beberapa wilayah di Indonesia. Salah satunya adalah Kabupaten Tangerang, dengan memfasilitasi warga mengurus pembuatan akta kelahiran secara gratis. Mulai dari proses pendataan, pendaftaran ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, hingga percetakan. Sejak Juni 2016, relawan Yayasan IKI Tangerang berhasil membuat 670 akte kelahiran warga desa Kedaung Barat. Ya, ini kalau kita mencoba menilik dari apa yang terjadi selama ini, kemudian kenapa masih banyak warga yang belum memiliki akte kelahiran? Karena ternyata banyak hambatan. Salah satu hambatan terbesar adalah kemudian adanya peraturan tentang BAP. Ya. Kemudian sekarang di Permendagri nomor 9 tahun 2016 ini sudah diganti menjadi SPTJM, ya, surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kepala Panti yang kemudian bisa digunakan untuk membuat akte kelahiran. Ini juga yang kemudian didampingi oleh IKI untuk membantu warga ini mendapatkan akte kelahiran. Tapi tetap saja masih ada kendala dan kita akan menilik nanti apa saja sebenarnya kendalanya. Oke, kita langsung sapa narasumber kita hari ini, ada Pak Maksum dan juga Mbak Lia, kita panggilnya ya. Oke, selamat datang di Halo Indonesia. Selamat pagi. Oke, kita ke Pak Maksum terlebih dahulu. Pak, ini Indonesia sudah 70 tahun lebih merdeka, tapi kemudian masih banyak juga 70%-an warga yang belum punya akta kelahiran. Apa sebenarnya yang kemudian membuat warga belum memiliki akta kelahiran, Pak? Sebetulnya ya, bangsa kita sejak kemerdekaan itu kita sudah memiliki Undang-Undang Nomor 3 Tahun 46 tentang warga negara dan kependudukan. Clear ya, jadi warga negara adalah penduduk Indonesia yang tinggal di Indonesia 5 tahun sebelum kemerdekaan. Setelah itu regulasi diciptakan dan kebijakan pemerintah digulirkan, tapi masih banyak sekali persoalan yang menyangkut soal hak-hak warga negara dan kependudukan. Memang jadi warga negara dan kependudukan itu diatur secara lebih komprehensif dan lebih clear undang-undangnya itu relatif baru ya, baru tahun 2006 ya, Undang-Undang 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan dan Undang-Undang 23 tahun 2013 tentang 2006 tentang Adminduk
arti kependudukan. Nah, sejak itulah baru warga bangsa kita mulai tersadarkan bahwa ada hak mereka yang harus dipenuhi oleh negara dan negara wajib memenuhi itu. Pada waktu itu memang negara atas dasar kondisi sosial politik memang yang diharuskan memiliki akte kelahiran itu hanya warga tertentu, misalnya warga Tionghoa dan orang-orang asing yang menjadi warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia yang pribumi, yang asli, yang dulu turun-temurun di sini itu tidak diharuskan pada waktu itu punya akte kelahiran. Belakangan negara mewajibkan orang yang tidak memiliki akte kelahiran akan nggak punya akses ya untuk mengurusi pekerjaan di sektor formal, untuk melamar pendidikan dan untuk membuat dokumen yang lain, misalnya imigrasi itu paspor dan yang lain-lain. Oleh karena itu sejak itu maka warga mulai merasa pentingnya punya akte kelahiran. Pertanyaannya adalah kenapa sudah 70 tahun. Ya, 70 tahun dan undang-undang Adminduk itu sudah berusia 10 tahun juga, nyatanya masih baru 49%, 0 sampai 18 tahun yang punya akte kelahiran yang koneksi dengan sistem Adminduk di Dukcapil. Pertanyaan adalah apa faktor yang menyebabkan itu? Banyak sekali ya. Dari sisi kami DIK, kita melakukan pengajian penelitian. Pertama dari sisi pemerintah sendiri, banyak aparatur negara kita, terutama di daerah ya, aparatur Pemda Dukcapil itu yang belum paham betul tentang kewajiban mereka selaku aparat pelayanan publik. Mereka masih ingin dilayani, tidak memahami bahwa akte kelahiran dulu tuh memang itu sel-selnya aktif ada pada warga. Jadi warga yang harus aktif melapor, minta kepada Dukcapil. Tapi telah diubah menjadi Undang-Undang 24 tahun 2014, sel-sel aktif ada pada negara. Negara yang wajib turun mencari mana warga negara yang belum punya akte kelahiran. Jadi itu. Maksudnya negara adalah proaktif untuk memberikan akte kelahiran, untuk memberikan itu. Mungkin dengan membantu dengan memudahkan birokrasinya. Betul. Jadi faktanya itu masih sedikit sekali pemerintah daerah yang punya kesadaran untuk itu. Yang terjadi adalah yang mempersulit, dikenakanlah macam-macam aturan, persyaratan yang diperberat, terus ada juga ancaman denda misalnya. Walaupun denda memang di undang-undang dicantumkan, tapi itu tidak harus dilaksanakan gitu. Maksudnya jumlah denda. Tergantung pemerintahnya juga yang bisa memberikan kebijakan ya. Yang kedua dari sisi masyarakat, masyarakat memang belum sadar penuh tentang apa urgensi memiliki akte kelahiran. Dan ya, tadi sebenarnya sudah dikatakan oleh Matt bahwa ada 40% dari 84 juta anak, 50%-nya adalah anak-anak tidak memiliki akta kelahiran. Kita sebelum bicara tentang etnis Tionghoa yang tidak memiliki akta kelahiran, bagaimana dengan nasib anak-anak ini? Kenapa mereka sampai tidak memiliki akta kelahiran? Apakah karena status perkawinan mereka yang tidak sah sehingga anak-anak yang menjadi korban? Ya, bisa diceritakan sedikit? Banyak sekali problem dan kendalanya kenapa sampai sekian banyak anak-anak kita belum memiliki akta kelahiran. Pertama tadi itu soal kesadaran orang tua. Yang kedua memang syarat untuk memiliki akte kelahiran itu mempersyaratkan harus orang tuanya dulu punya akte pernikahan, punya akte kelahiran dan punya dokumen kependudukan yang sudah legal kan gitu itu. Kartu keluarga salah satunya. Iya, orang tua kita masih banyak sekali yang punya masalah tidak lengkap dokumen kependudukan. Tapi sebenarnya bisa tidak dipermudah dengan apakah dipermudah dengan pengakuan bahwa kalau memang dia sudah memulai anak dan bisa dikeluarkan diterbitkan KK, bisa tidak? Bisa aja. Cuma kan gini ya, masih ada persyaratan misalnya untuk terbit akte kelahiran bagi anak itu orang tua harus punya akte nikah. Ini problem. Masih banyak kita di Tangerang misalnya ya, di daerah Sipatan Timur, di sekitar jalur sungai itu di Sedani itu ribuan warga negara kita, saudara-saudara kita yang sudah beranak pinak, bercucu, tidak punya akte nikah. Kenapa demikian? Ya dulu riwayatnya mungkin mereka untuk ngurus akte nikah juga begitu tidak mudah. Lebih baik nikah secara agama, ada pemberkatan di vihara, di gereja. Kalau Islam mungkin melalui pimpinan agama, nikah siri. Soal dokumen nanti diurus kalau sudah ada kemudahan-kemudahan. Nyatanya setelah itu keenaan mungkin ya, beranak pinak akhirnya lupa ngurus itu. Belakangan menjadi persoalan ketika anaknya, cucunya mau ngurus akte kelahiran itu menjadi terkendala karena orang tua tidak punya dokumen itu kan gitu. Oke, nanti Pak Masung dan Mbak Lia kita akan jeda dulu. Nanti kita akan membahas seperti apa saja kendala-kendala lainnya ya, terutama untuk mereka yang etnis Tionghoa ya. Tapi kita jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Indonesia.
Baik, Anda masih bersama kami di segmen Bincang Halo Indonesia, dan ini kalau kita membahas tentang akta kelahiran, tadi seperti kita bahas di segmen pertama bahwasanya ternyata masih banyak warga Indonesia yang belum memiliki akta kelahiran, entah itu karena mungkin kesadaran masyarakatnya yang kurang atau kemudian birokrasi di pemerintahan yang mungkin mereka merasa ini dipersulit. Nah, menjadi alasan salah satunya adalah BAP di Permendagri nomor 9 tahun 2016. Kita langsung tanyakan kembali ke Pak Masum. Pak Masum, ini kalau kita mengacu pada tadi saya bilang Permendagri nomor 9 tahun 2016 mengubah BAP yang menyulitkan warga, terutama untuk entah itu kaum Tionghoa, warga Tionghoa, atau kemudian anak-anak dari panti asuhan, dan sekarang diubah menjadi SPTJM, surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari kepala panti. Nah, apa yang kemudian membuat pemerintah ini mengganti dari BAP menjadi SPTJM? Dulu riwayat kenapa ada BAP itu adalah prinsip kehati-hatian negara ya, supaya orang tidak sembarangan itu menemukan anak terus mengakui dan memanipulasi status dan identitas anak, karena itu ada BAP. Di prakteknya dengan BAP itu panti-panti asuhan atau masyarakat itu merasa terhantui ya. Kesannya BAP itu polisi itu adalah suatu tindakan pidana atau kriminal ya. Karena itu hampir mustahil mereka ngurusi itu. Dan polisi pun juga tidak punya format BAP untuk ngurusi anak yang di panti asuhan yang tidak jelas asal-usulnya itu. Setelah sekian tahun BAP itu menjadi hantu, karena itu kita sampaikan pada negara, ini loh problemnya itu. Kita mengadvokasi dan mendampingi warga, ternyata salah satu problem BAP itu luar biasa. Karena itu diskusi kami dengan kawan konsorsium LSM yang punya komitmen hal yang sama itu, dan dengan Dirjen Dukcapil akhirnya disepakatilah diganti dengan SPTJPM itu. Ini salah satu karunia yang luar biasa bagi kami, terutama panti asuhan itu. Jadi semakin mempermudah ya? Iya, sumbatan yang menghantui proses akte kelahiran bagi anak-anak yatim yang tidak diketahui asal usulnya kan gitu. Baik, kita kembali ya, Mbak Lia. Mbak Lia ini kan seorang relawan untuk yang mendampingi masyarakat dari di daerah Bekasi dan Jakarta. Dan pertanyaannya adalah, tadi kita sudah bahas permasalahannya. Sebenarnya wilayah-wilayah daerah mana saja yang sebenarnya mereka rentan untuk mengalami kejahatan yang karena mereka tidak memiliki akta kelahiran, atau mungkin mereka yang ada tipu muslahit dari oknum tertentu, misalnya mereka dari etnis Tionghoa yang akhirnya sulit untuk mendaftarkan diri mereka untuk bisa memiliki akta kelahiran. Bagaimana? Ya. Kalau misalnya wilayah mana yang dianggap sebagai ini wilayah mana sih sebenarnya yang bisa buat anak-anak ini menjadi sangat sulit. Sebenarnya seluruh wilayah Indonesia itu sulit. Ya, termasuk di Jakarta sekalipun. Termasuk di Jakarta. Wow. Kalau misalnya mereka tidak memiliki akta lahir, itu sulit. Tapi sudah pemerintah yang sekarang untuk DKI Jakarta ini sudah mempermudah untuk wilayah DKI pembuatan akta lahir. Jadi kita juga pernah ada proses bahwa waktu itu di wilayah Jakarta Barat ada satu warga yang umurnya sudah lanjut, sudah lansia, tidak mempunyai KTP, kemudian kita rujuk untuk pembuatan akta lahir, ternyata masih belum bisa juga. Kita bisa langsung SMS ke Bapak Gubernur, kemudian langsung dijawab untuk pemrosesannya. Jadi kalau untuk wilayah DKI Jakarta saat ini sudah bisa dibilang aman. Relatif aman. Oke, ini menjadi pertanyaan sebenarnya ketika mereka tidak memiliki akta kelahiran, apakah memang mereka belum tahu caranya atau mereka belum sadar sebenarnya betapa pentingnya akta kelahiran ini? Sebenarnya mereka sadar, karena kalau di lapangan yang saya bicara dengan para pengurus panti dan anak-anak panti itu, ada satu sebenarnya panti asuhan di Bintaro itu, ya, anak itu mendapat beasiswa ke Presiden University. Jadi anak ini sebenarnya sangat pintar, tapi kendalanya adalah karena dia tidak punya akta kelahiran, dia tidak bisa membuat tabungan untuk ATM karena dia harus tinggal jauh dari lokasi panti. Kemudian dia juga tidak bisa mewakili sekolahnya untuk pergi ke luar negeri karena tidak bisa membuat paspor. Sampai sebegitu besarnya dan sebegitu pentingnya akta kelahiran itu bagi pendidikan dan kemudian mereka ya? Belum untuk anak-anak yang kurang mampu, termasuk anak panti asuhan yang kemudian anak-anak yang tidak mampu dan menderita sakit, harus di rumah sakit, mereka tidak bisa membuat BPJS. Karena itu sangat penting sekali BPJS, akhirnya harus meminta sana sini untuk mendapatkan dana. Baik Mbak Lia, nanti kita akan melanjutkan lagi perbincangan ini. Tapi kita mau lihat dulu nih, ada tayangan warga Kedaung berhasil mendapatkan akta kelahiran. Tentunya ini karena Iki ya. Ya, kita lihat dulu tayangannya. Ya kan ini. Permasalahan legalitas kewarganegaraan ternyata masih dialami oleh banyak kalangan yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Salah satu wilayah yang menjadi sorotan ialah warga desa Kedaung Barat,
Kecamatan Sapatan Timur, Kabupaten Tangerang, di mana warganya masih banyak yang belum memiliki akte kelahiran. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, di desa ini masih terdapat 50% warga, tepatnya 400 kepala keluarga yang belum memiliki akte kelahiran sebagai bukti legalitas kewarganegaraan yang sah. Sementara yang sudah mendapat akte kelahiran hanya 670 warga. Salah satu warga Kedaung Barat, yakni Acun misalnya, yang sudah 48 tahun tak memiliki legalitas kewarganegaraan yang tertulis dalam selembar akte kelahiran. Acun tak sendiri. Eti sang istri serta anaknya Aling juga tidak memiliki akte kelahiran sebagai penjelas identitas kewarganegaraan yang resmi. Begitupun dengan ratusan warga desa Kedaung Barat keturunan Tionghoa Benteng lainnya. Akibat tak memiliki bukti kependudukan yang jelas, Acun mengaku kesulitan untuk mengurus beberapa hal yang berhubungan dengan identitas sendiri. Acun kesulitan dalam mengurus administrasi sekolah anak, bahkan sulit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Beruntung, Yayasan Institut Kewarganegaraan Indonesia berupaya membantu mensosialisasikan pembuatan akte kelahiran kepada Acun dan warga minoritas dengan melakukan pendataan kartu tanda penduduk dengan berkeliling ke rumah-rumah warga. Selanjutnya, melalui data-data yang sudah didapatkan, Yayasan IKI langsung mendaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdekat tanpa pemungutan biaya alias gratis. Ya, ini kalau kita lihat, jadi sekarang warga Tionghoa jangan sampai kemudian ragu-ragu untuk saya ingin membuat akte kelahiran, boleh. Sekarang bisa langsung menghubungi pemerintahan setempat ya. Oke, kita kembali ke Mbak Lia terlebih dahulu. Mbak Lia, ini kalau kita lihat ternyata warga Tionghoa masih banyak sekali ya. Kita bahas warga Tionghoa terlebih dahulu sebelum membahas anak yatim piatu di panti asuhan. Lalu kemudian selama ini sudah banyak yang berusia, ya, lanjut. Dan mereka bisa hidup sampai sekarang. Bagaimana kemudian mereka mengurus kehidupannya selama ini dengan ya sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal yang formal? Kalau misalnya untuk urusan formal, misalnya seperti sekolah, itu biasanya sekolah untuk sekolah-sekolah di daerah itu kurang begitu membutuhkan akta lahir sebenarnya. gitu. Ya, jadi pendataannya itu bisa dengan ijazah sebelumnya. Jadi kan misal dari TK ada rapotnya, itu bisa sebagai bukti untuk dokumen untuk pendaftaran berikutnya. Kemudian kemarin waktu saya wawancara juga di Sapatan Timur ini, mereka ada yang punya KTP. Tidak punya akta lahir tapi punya KTP. Jadi dengan bukti KTP itu mereka bisa melakukan banyak kegiatan sebagai haknya sebagai warga negara. Cuman memang untuk masalah untuk nafkah, mencari nafkah, seperti yang kita lihat mereka kebanyakan memang tidak bekerja di kantor, di perusahaan yang membutuhkan banyak dokumen yang valid. Dan gitu. untuk yang berusia lanjut ini bagaimana? Apakah mereka juga tetap mau IKI mendampingi mereka untuk mendapatkan akta kelahiran? Mau. Ada yang sudah punya cucu. Jadi kemarin itu penyerahan akta lahir ada suami, istri, dan anak. Tiga-tiganya dapat akta lahir. Nah, ini kabarnya juga IKI akan mendampingi ada sebuah acara ya, Kawinan massal. Kawinan massal, betul. bagi mereka yang sudah menikah puluhan tahun tapi belum memiliki akta kelahiran. Akta nikah. Akta nikah. Bagaimana? Iya, jadi itu juga dengan perbincangan dengan warga di situ. Waktu kita tanyakan sebenarnya dokumennya apa sih Pak RT yang sampai bapak-bapak RT ini bisa menerbitkan dokumen KTP. Terus dia bilang sebenarnya dari data yang masa lampau. Jadi itu kan sudah turun-temurun, tinggal di situ. Mereka ini kan sudah mungkin udah yang tua pun sudah keturunan kedua, ketiga yang tinggal di situ gitu. Jadi dari data turun-temurun itu yang dipakai. Datanya bahwa benar mereka tinggal di situ, itu kan semua dari keterangan RT RW setempat. Gitu, itu diperlukan. Nah, kemudian mereka akhirnya mengungkapkan bahwa bisa nggak kalau misalnya kita memperoleh akta nikah dari catatan sipil. Terus kemudian ada Pak Saifullah, ada Pak Maksum, saya sampaikan ternyata bisa. Gitu. Jadi kemudian langsung dikoordinir untuk bisa menikahkan massal. Wow, menarik sekali ya, Met ya. Dan Mbak, nanti kita akan masih akan membahas lagi tentang akta kelahiran ini, dan tentunya nanti mungkin ada juga sedikit tentang akta nikah ya. Tapi setelah jeda satu dulu ya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Indonesia.
Baik, Anda masih bersama kami di segmen Bincang Halo Indonesia. Kita lanjutkan kembali perbincangan dengan Pak Masum terlebih dahulu. Pak Masum, ini sudah 10 tahun dari 2006 ya ke 2016. Sejauh ini sudah berapa banyak sebenarnya dokumen akte kelahiran yang sudah dibantu oleh IKI atau didampingi sehingga akhirnya terbitlah akte kelahiran itu, dan prospek kedepannya sebenarnya visi terbesarnya apa dari IKI ini sendiri? Catatan persisnya ada di kantor Zapik ini. Pada tahun 90-an ketika beberapa teman-teman warga negara yang stateless itu ya, kita berhasil selesaikan yang pada waktu itu menggunakan SBKRI dan akhirnya menjadi dokumen pendudukan, punya KTP segala itu sekitar 300.000 pada waktu itu. Belakangan 3 tahun terakhir ini kami intensif untuk melakukan pendampingan dan fasilitasi pada sejumlah pemerintah daerah. Sekitar 500.000 kita bisa selesaikan di berbagai daerah. Itu adalah khusus yang kita fasilitasi dan diadvokasi oleh IKI secara kolektif maupun secara perseorangan. Nah, tahun-tahun terakhir ini kita makin masif lagi karena melihat data pemerintah yang mengerikan ya. Kok masih segitu banyak, lebih separuh warga Indonesia tidak punya akte kelahiran. Padahal Mahkamah Konstitusi telah menetapkan ya, warga negara yang tidak punya akte kelahiran itu berarti tidak dianggap sebagai warga negara. Karena akte kelahiran di dalam Undang-Undang Admin itu dinyatakan, dia itu menyatakan bukti sebagai warga negara. Yang kedua adalah merupakan dokumen untuk menyatakan nasab atau asal-usul seseorang. Jadi kalau ada orang digelapkan asal-usulnya, itu tidak bisa kalau kita punya akte kelahiran. Melihat itu maka betapa mutlaknya ya akte kelahiran, negara wajib memenuhi itu, dan faktanya masih banyak sekali jumlahnya. Karena itu IKI ke depan terus akan mendorong kesadaran warga negara, terus pemerintah daerah, pemerintah pusat untuk ayo sama-sama itu kita garap sama. Dan ini problem bangsa ini. Termasuk juga akan berimplikasi pada tertatanya database kependudukan kita kan, supaya nggak ada lagi nanti konflik tiap menjelang pemilu. Ini database penduduk berapa sih jumlahnya itu? Terus mau ngurus nanti warga miskin berapa jumlahnya yang dapat laskin, bisa sekolah gratis, data mana yang dipakai? Ini perlu database. Dan saya sangat senang, bersyukur Kemendagri dalam hal ini Ditjen Dukcapil sudah sangat progresif bikin kebijakan dan solusi yang luar biasa. Selain tadi ya misalnya penggantian SPT JPM itu mengganti BAP, juga ada namanya penghilangan denda. Semuanya gratis kan, dalam undang-undang itu gratis kan. Nggak ada dokumen pendudukan itu yang ada biayanya. Tapi faktanya sekarang kita masih sering jumpai warga untuk mendapat kelahiran sampai ada yang bayar 800.000, 1 juta. Dan itu pun masih ada ya? Bertahun, berbulan-bulan nggak selesai. Mungkin melalui mediator, menjadi broker, calo, atau melalui orang instansi yang oknum yang nakal gitu loh. Dan undang-undang sudah menggratiskan semuanya itu. Pak Masum, tapi kita tahu ada 20 daerah yang sudah melakukan reformasi di bidang untuk bisa mempermudah menerbitkan akta lahir. Nah, bagaimana sementara kita tahu masih ada ratusan lagi daerah lain gitu. Nah, ini PR untuk IKI, apa yang akan IKI lakukan untuk menggrab itu semua? Kita bekerjasama dengan beberapa pihak, termasuk dengan salah satu media, untuk mencoba mengarah kepada daerah. Kita sudah punya data, Pak, mana daerah yang maju dalam pelayanan adminduk, mana yang masih terbelakang. Ini ada provinsi Banten itu termasuk yang masih terbelakang ya, Tangerang, terus Lebak itu. Kita akan konsentrasi ke Banten, konsentrasi nanti ke Lampung, konsentrasi ke Kalimantan tetap, dan ada beberapa daerah yang harus kita intervensi untuk percepatan perolehan akte kelahiran. Kita kembali ya, Mbak Lia sebagai salah satu relawan di IKI. Apa yang ingin dilakukan ke depannya bersama IKI? Yang impian terbesar dari seorang relawan? Sebenarnya impian kita, karena kita sudah mulai datang ke warga, kemudian ke panti asuhan, kepada pengurusnya. Kita ingin supaya mereka juga ikut bergerak. Karena kita juga sudah mengedukasi mereka, jadi mereka juga ikut bergerak untuk menyatakan kepada rekan-rekannya bahwa ada program dari IKI seperti ini, tujuannya adalah ini. Karena kalau kita datang sendiri itu biasanya kita dianggap juga calo juga sama gitu. Jadi dari mereka yang mengajak rekan-rekannya sesama panti atau sesama warga untuk ayo terimalah gitu IKI, ini ada ini, ayo kita akan bantu. Dan itu gratis? Dan itu gratis karena semua prosesnya terbuka. Jadi dari pihak IKI dan dari pihak panti asuhan atau dari perwakilan warga itu kita sama-sama. Termasuk akta nikah lagi? Betul. Nanti jadi semuanya terbuka bahwa mereka gratis,
tidak dikenakan biaya, dan kami pun dari PHKG tidak memungut biaya. Tidak memungut Oke, biaya. baik Pak Masum dan Mbak Lia. Terima kasih semua informasinya ini, dan semoga masyarakat dan pemerintah sama-sama proaktif untuk sama-sama membantu agar warga negara tetap mendapatkan haknya. Betul. Sama-sama mohon bantuan TV supaya ini segera Selalu bergulir siap, dan pemerintah kita bantu sama-sama. PHKG cuma hanya bisa mendampingi. Semua keputusan akhir ada di pemerintah yang mengeluarkan akta nikah itu. Baik, terima kasih Mbak Lia dan juga Pak Masum sudah hadir di Halo Indonesia.